Seperti biasa kita akan merangkum sebuah film asal negeri Konoha rilisan terbaru yang diperankan oleh Mbak cantik bernama Mio Shiromine. Film ini akan mengisahkan tentang seorang ayah mertua yang baru saja ditinggalkan istrinya meninggoy dunia. Karena merasa galau dan selalu kesepian, dia pun akhirnya tak bisa lagi menahan gejolak percocokan namanya dan kemudian melampiaskan semuanya kepada sang menantu. Hingga kemudian membuat sang menantunya itu hamil. Waduh, gawat nih kalau sampai ketahuan anaknya. Baiklah, tanpa harus berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan sebuah apartemen yang salah satunya dihuni oleh sepasang suami istri. Di sana terlihat seorang suami, kita sebut saja namanya dengan nama Dodi, yang sedang berpamitan kepada istrinya yang bernama Mika. Diceritakan, si Dodi saat itu akan tugas keluar kota selama beberapa hari. Saat Dodi akan berangkat, dia pun tak lupa untuk menitipkan ayahnya kepada Mika karena kondisi ayahnya yang saat itu lagi drop banget akibat ditinggal meninggoy oleh mendiang sang istri beberapa hari lalu. Setelah sang suami berangkat bertugas keluar kota, Mika pun menjalani kehidupannya sebagai ibu rumah tangga seperti biasa. Pagi itu, Mika melihat sarapan ayah mertuanya yang masih utuh dan sepertinya tidak disentuh sedikit pun. Karena heran, Mika pun kemudian menghampiri ayah mertuanya itu dan membujuknya agar mau makan. Dan di sana juga Mika berusaha menenangkan sang ayah yang lagi galau dan mengatakan bahwa dirinya siap membantu sang ayah jika memang dirinya diperlukan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Mika yang saat itu sedang teleponan bersama sang suami dan sang suami pun menanyakan tentang keadaan ayahnya. Mika pun menjawab kalau ayahnya belum mau makan dan terus-terusan melamun karena belum bisa move on dari istrinya. Setelah selesai teleponan, Mika pun merasa kesepian karena jauh dari sang suami, hingga membuat hasrat percocokan namanya bergejolak keras dan membuatnya terpaksa harus melakukan senam jari. Waduh, ini si Mbak cantik, kenapa nggak WA aku aja ya? Nanti aku langsung der ke sana. Nah, di sana tanpa sadar suara Mika yang merdu itu ternyata terdengar sampai keluar kamarnya. Dan saat mertuanya akan ke kamar mandi, dia tak sengaja mendengar suara Mika hingga membuat si ayah mertua pun penasaran dan mencoba untuk mengintipnya. Namun betapa terkejutnya sang ayah ketika melihat menantu cantiknya itu sedang senam jari sendiri. Waduh. Pemandangan yang indah itu pun nampaknya membuat si ayah juga pengen merasakan serabi lempit dari menantunya tersebut. Karena tak tahan lagi, sang ayah pun kemudian nekat masuk ke kamar Mika hingga membuat Mika sangat kaget. Si ayah yang tahu kalau Mika sedang kesepian mengajak Mika untuk melakukan cocok tanam bersamanya. Ya jelas dong, si Mika pun langsung menolak ajakan ayah mertuanya itu karena tak mau mengkhianati suaminya. Namun sang ayah yang teringat ucapan Mika waktu siang yang mengatakan siap melakukan apapun jika dirinya diperlukan, meminta agar Mika menuruti keinginan ayah mertuanya itu yang saat itu sedang benar-benar merasa kesepian. Dan karena memang posisi Mika saat itu sedang tidak memakai apapun, sang ayah pun dengan mudahnya tinggal memasukkan rudalnya itu ke serambi lempit Mika. Dan akhirnya adegan pun terjadi. Anjay. Keesokan harinya terlihat Mika yang merasa canggung dan malu kepada ayah mertuanya akibat kejadian semalam. Saat itu Mika melihat bekas piring yang sudah tak bersisa di meja makan. Mika pun sangat senang melihatnya, karena itu adalah pertanda bahwa sang ayah sudah pulih dari galaunya dan sudah tidak lagi memikirkan mendiang sang istri. Tak lama berselang, ayah mertuanya pun datang kembali menghampiri Mika. Mika yang merasa malu akibat atraksi semalam membuatnya risih dan mencoba pergi meninggalkan ayah mertuanya itu. Dan dengan sigap, sang ayah pun menahan Mika dan mencoba merayunya kembali. Dia juga tak segan-segan mengatakan kalau dia ingin melakukan percocok tanaman lagi bersama Mika. Widih, mentang-mentang anaknya nggak ada, pengennya ngegas terus nih si ayah. Mika pun menolak dong ajakan si ayah, namun si ayah tetap aja memaksa karena mungkin udah nggak tahan kali ya. Dan dikarenakan si ayah ini masih seger dan kuat, Mika pun tak bisa melawan dan hanya bisa pasrah ketika si ayah mulai melancarkan aksi-aksinya. Hingga akhirnya adegan pun kemudian terjadi lagi. Dan yang lebih parahnya lagi nih, si ayah kalau ngelancarin aksi cocok tanamnya, selalu aja cairan olinya itu dikeluarinnya di dalam aja. Anjay. Sejak saat itu adegan demi adegan pun terus-terusan terulang lagi. Mau pagi, siang, sore, apalagi malam. Selama suami Mika belum pulang dari tugasnya,
si ayah pun terus-terusan memanfaatkan momen berdua itu untuk melakukan adegan percocok tanaman dengan menantunya yang sangat cantik itu. Singkat cerita, di malam terakhir suaminya bekerja dan berencana akan pulang, dia pun menelepon istrinya untuk menanyakan kabar sang istri bersama ayahnya. Mika pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja dan sang ayah pun juga sama. Bahkan, ayahnya kini sudah bisa makan dengan lahap dan sudah bisa move on dari masa lalunya. Mendengar hal itu, Dodi pun sangat senang dan berterima kasih kepada Mika karena telah merawat sang ayah dengan sangat baik. Mika pun terdiam sejenak sembari merenung karena telah berbohong dan mengkhianati suaminya. Saat telepon akan ditutup, sang suami pun berjanji bahwa dia akan mengajak Mika untuk liburan setelah sampai di rumah. Kemudian tak lama berselang, si ayah kemudian diam-diam masuk ke kamar Mika dan meminta jatah lagi kepada menantunya itu. Di sana, Mika pun menjelaskan kepada ayah mertuanya bahwa sang suami tak lama lagi akan pulang. Dan dia sangat memohon kepada ayah mertuanya itu untuk mengakhiri hubungan terlarang mereka. Mendengar hal itu, si ayah pun langsung kesal dan mengatakan bahwa dirinya akan tetap seperti itu. Karena memang Mika lah orang yang telah membuatnya sembuh dari sakit dan penderitaannya selama ditinggal mendiang sang istri. Dan kemudian si ayah pun mendekati Mika untuk meminta jatahnya malam itu. Dan akhirnya adegan pun terjadi lagi dengan sangat menggoda para penonton yang kalian mau. Singkat cerita, Dodi pun kini sudah selesai dari tugasnya dan kembali ke rumah untuk bertemu dengan sang istri tercinta. Dan di malam harinya, Mika pun langsung mengajak sang suami untuk menanam lahan perkebunan sekaligus untuk menutupi kebusukannya dengan sang ayah mertua. Ditambah, dia sangat khawatir jika hubungan terlarangnya itu membuatnya positif tekdung guys. Anjir, pinter juga nih mbak cantik. Ntar kalau kejadian tekdung kan suaminya gak bakalan curiga ya. Hahaha. Diceritakan 2 bulan pun kini telah berlalu. Terlihat Dodi dan Mika yang baru saja pulang liburan nih guys. Di sana Dodi terlihat begitu gembira karena sang istri kini telah mengandung anaknya. Dia pun langsung memberitahu kabar gembira itu kepada ayahnya dan ayahnya pun juga ikut gembira mendengar kabar baik itu. Dan di akhir film, terlihat saat Dodi pergi ke kamar untuk ganti baju, si ayah pun mendekati Mika dan menempelkan kepalanya di perut Mika. Dan di sana, Mika pun memberitahu si ayah bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anaknya. Dia juga memohon kepada sang ayah agar rahasianya ini jangan sampai bocor kepada sang suami. Dan kemudian, film pun berakhir.